Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Jami di Dr. Jami TV. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Bagus deh. Tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Karena terakhir kabarnya itu tiap hari ya 2000 nambahnya kasus baru COVID. Semoga kita selamat ya. Kali ini saya akan membicarakan tentang kenapa sih ke dokter hewan? Emangnya mesti banget? Emangnya harus banget? Emangnya... Ya kalau peduli, bawa hewannya yang sakit ke dokter hewan. Tapi kendala yang pernah ada, yaitu dokter hewan jauh. Dokter hewan itu mahal. Dokter hewan itu... Emang ada dokter hewan? Dokter hewan itu... Hah? Apaan sih dokter hewan? Kalau misalnya hewan itu bisa diobatin sendiri, pakai obat-obatan manusia tanpa dosis yang ditentukan, asal-asalan, ya kasih aja tuh berapa tablet, bla bla bla, sembuh sendiri, gak bakal ada ilmu kedokteran hewan. Ilmu kedokteran hewan tuh udah jelas, silabusnya ada, textbooknya ada, jurnalnya ada, berarti kan scientific proven gak sih? Ya scientific proven. Makanya apapun hewannya, hewan peliharaan, hewan ternak, satwa liar, itu ada ilmunya untuk diobatin sama dokter hewan. Gak bisa sembarangan. Ya? Terus kenapa sih ke dokter hewan? Yang pertama, hewan itu gak bisa ngomong. Coba, kamu sakit apa? Tiba-tiba muntah. Keadaan sakit kayak gitu dibawa ke dokter. Jadi dokter bisa memeriksa, inspeksi, dilihat keadaan tubuhnya ya. Terus palpasi, dipegang, mana yang perlu dipegang gitu. Misalnya ada yang sakit di perut kah, ada di telinganya kah ya. Auskultasi, didengar pakai stetoskop. Jantungnya bener nggak? Di lambungnya ada gas nggak? Paru-parunya napasnya bener nggak? Gitu. Dan jangan lupa ada anamnesa dan histori. Jadi riwayat penyakit hewannya. Pokoknya kalau ke dokter hewan itu nggak boleh bohong ya. Ceritain aja semuanya. Dia ngapain kayak jilat-jilat lantai kayak gigit-gigit sampah, bilangin aja. Soalnya nanti supaya bisa bikin diagnosanya lebih bagus gitu loh. Yang kedua, nggak bisa ngobatin sendiri ya. Tadi kan udah dibilang semua itu udah ada perhitungannya, dosis, keadaannya dulu kita periksa. Kalau beli-beli obat yang di pet shop, di online, itu kebanyakan malah bikin hewannya makin jelek kondisinya. Yang ada nyiksa hewannya. Apa tidak kasihan? Makanya nanya-nanya di grup-grup sosmed gitu, itu saya nggak saranin deh. Ya, karena dengan dibawa hewannya datang ke dokter, dokter kan bisa lihat jelas pengobatannya nanti gimana. Karena semua dokter itu pasti tujuannya ingin menyembuhkan. Mereka gak ngasih harapan 100% sembuh gitu kan. Pasti kayak kita coba dulu ya diobatin. Nanti check up lagi. Datang lagi, lihat perkembangannya. Gitu. Yang mesti diperhatikan juga. Kalau pakai obat-obat sembarangan itu, yang saya lihat tuh pernah ada antibiotik coba. So, obat mencret, obat pilek, obat mata itu antibiotiknya kayak... Hah? Saya aja ngasih antibiotik, perhitungan dulu. Kalau itu tiba-tiba hewan dikasih antibiotik tanpa dosis yang tepat, dengan pelaksanaannya yang terlalu lama, itu bisa namanya resistensi. Kalau udah resistensi, nextnya dia sakit, diobatin nih ke dokter, rawat inap, dikasih obat, antibiotik juga, gak mempan.
Yang ada kondisinya makin jelek. Aduh, sedih kan? Lanjut, yang ketiga, ketersediaan dokter hewan. Beberapa bilangnya dokter hewan itu unreachable, nggak tahu di mana. Padahal ada kok yang sampai pelosok-pelosok. Asal mau cari, pasti ada deh, ya. Nanti saya sertakan list puskeswan dan dokter-dokter di Indonesia. Itu terakhir update sih 2014, cuma lumayan lah buat nambah-nambahin informasi kan. Kolega saya itu pernah cerita, dia di daerah NTT apa NTB gitu. Dia bilang, klien gue nyebrang pulau loh, bawa anjingnya buat periksa sama gue. Hah? Gila. Mantep bos. Gitu tuh. Pemilik yang bertanggung jawab. Ya? Kalau memang benar sayang sama hewannya sakit, dibawa langsung ke dokter. Gak usah ditunda-tunda lagi. Karena chance untuk persembuhannya tinggi kalau hewannya itu nggak parah penyakitnya. Terus juga kan sekarang pandemi. Nah kita tanya ke dokter yang ada di sekitar rumah nih, di daerah kita lah. Dok, praktek jam berapa? Bisa buat janji nggak? Itu lebih baik. Karena kita juga ada protokolnya nih selama pandemi. Dan juga ada opsi telemedicine. Itu mungkin hanya beberapa dokter aja yang menyediakan. Saya sendiri menyediakan telemedicine kalau hewannya itu udah saya periksa benar-benar, udah datang sama saya, udah konsultasi, udah saya tahu ini kenapa. Lagi pula telemedicine itu pasti ada batasannya. Kalau emang nggak bisa ditangani dengan obat tertentu, mau gak mau hewannya dibawa datang untuk diperiksa. Karena obat-obat tertentu tuh mesti dilihat dulu kondisi sepenuhnya gitu. Saya sendiri sebenarnya sih nggak begitu paham ya telemedicine di dokter hewan khususnya. Karena pernah nih, dok, kucing saya flu. Itu sih dia nggak minta obat, cuma emang lapor aja pengen periksa kan. Datang nih kucingnya. Pas diperiksa telinganya sakit congean. Giginya ada yang patah. Aduh, untungnya sih udah mengalami persembuhan lebih baik sih terakhir update. Gitu tuh. Karena kan kembali lagi, hewan itu nggak bisa ngomong dia. Telinganya juga sakit, perutnya sakit, giginya sakit tuh nggak ngomong dia. Diam aja. Makanya fungsinya pemeriksaan langsung adalah untuk mengetahui ada lagi nggak sakit yang lainnya selain sakit utama yang kelihatan sama owner. Makanya ya segera hubungi dokter hewan yang ada di sekitar rumahmu buat janji kalau hewannya sakit. Tapi emangnya sakit aja yang perlu ke dokter hewan? Ada kondisi lain seperti vaksin, steril, yaitu emang mesti ke dokter hewan dong. Oh iya, satu lagi ya, pesan terakhir saya di video ini. Ingat, hewan peliharaan itu bukan sebagai prestis semata, bukan sebagai lucu-lucuan doang. Yang mesti kehidupannya dipertanggungjawabkan sama pemiliknya, dirawat dengan baik dan benar. Gitu. Lagi pula, kalau kondisi hewannya sehat, pemiliknya juga sejahtera dong. Maksudnya nggak keluar biaya banyak. Kalau misalnya sakitnya parah karena kesalahan dari perawatan. Makanya ya, semoga kita sehat selalu. Mudah-mudahan kita dapat melewati pandemi ini dengan baik. I'll see you on the next video. Bye-bye.